Potensi STY bawa dua tim di TC Turki. Pemain baru AS Telstar masih tertarik bela Indonesia. Kunci sukses Piala Dunia U17 2023 Indonesia. Simak informasi selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Timnas Indonesia berpotensi membawa 40 pemain untuk menjalani training camp di Turki jelang Piala Asia 2023. Jumlah itu hampir setara dua tim dalam turnamen resmi. TC yang akan dimulai pada 20 Desember tersebut jadi bukti keseriusan skuad Garuda menatap Piala Asia 2023. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji menegaskan pihaknya telah mengantongi 30 nama yang akan dipanggil mengikuti TC. Namun target mereka adalah mengumpulkan 40 pemain. Nantinya pemain yang akan dibawa ke Piala Asia tidak sebanyak itu. Sesuai regulasi Piala Asia 2023, hanya ada 23 pemain yang bisa didaftarkan. Namun dalam TC di Turki, bukan tidak mungkin para penggawa timnas U23 juga turut bergabung. Pasalnya skuad Garuda Muda juga akan menghadapi Piala Asia U23 2024. Terlebih timnas senior sendiri, kebanyakan dihuni para pemain di bawah usia 23 tahun. Timnas Indonesia terancam tanpa beberapa pemain andalan yang abroad alias yang main di luar negeri dalam training camp di Turki. Sebagai persiapan jelang turun di Piala Asia 2023 Qatar. Adapun pemain yang dimaksud ialah Elkan Bagot dan Sandy Walsh. Dalam periode 20 Desember hingga 6 Januari 2024, Elkan Bagot bersama Ipswich Town masih menjalani 4 pertandingan di divisi Championship 2023-2024. Sementara Sandy Walsh bersama Kevin Michelin juga memiliki jadwal pertandingan selama periode TC Timnas Indonesia. Namun Kevin Michelin hanya dijadwalkan melakoni 2 laga pada periode tersebut, sehingga bek kanan serba bisa tersebut mungkin masih dapat ikut TC Timnas Indonesia, namun berpotensi datang terlambat lantaran masih beraktivitas bersama klubnya. PSSI merencanakan pertemuan dengan pelatih Timnas Indonesia Sintayong guna mengevaluasi kinerja usai 2 laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji mengatakan, Exco akan menggelar rapat pada Senin 4 Desember 2023 dan kemungkinan akan sekaligus mengevaluasi kinerja Bima Sakti. Usai gagal membawa Timnas Indonesia U17 lolos fase grup Piala Dunia U17 kali ini. Artinya pekan depan Sintayong akan dihadapkan situasi sulit sebagai bentuk tanggung jawab membangkitkan Timnas Indonesia pada pertandingan selanjutnya. Pengamat sepak bola nasional Bung Ropan menghimbau Sintayong untuk tidak lagi melakukan blunder kala berdukangi skuad merah putih. Menilik dari pengalaman yang sudah-sudah, Bung Ropan memberi saran ke Sintayong agar memperhatikan betul kondisi pemain pilihannya. Jika kurang fit maka tidak perlu dipanggil. Sebagai contoh, pada Mei 2022, Sintayong cukup berani memanggil Evan Dimas dari Arema FC, padahal kondisi sang pemain sedang cedera. Kemudian beberapa waktu yang lalu ketika Timnas Indonesia melakoni kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran pertama melawan Brunei Darussalam, Sintayong memanggil Marcelino Ferdinand yang sedang cedera. Bahkan usai dipanggil Timnas, KMS Kadinsi atau klub berenang Marcelino mengatakan wonderkid Timnas tersebut semakin parah cederanya. Dan terbaru Sintayong memanggil Eki Maulana Fikri, padahal pemain asal Dewa United dinyatakan kurang fit kala menghadapi Irak dan Filipina. Alhasil para pemain tersebut gagal masuk squad. Untuk itu Sintayong diharapkan menghindari blunder tersebut dan lebih memilih pemain pengganti untuk melengkapi kuota pemain. Indra Syafri, pelatih Timnas U20 sekaligus Direktur Teknik PSSI, setuju dengan naturalisasi sebagai program jangka pendek. Namun menurutnya hal tersebut bukanlah solusi tepat dan bijak untuk masa depan sepak bola Indonesia. Permasalahan sepak bola Indonesia memang cukup kompleks. Namun Indra Syafri bersama PSSI sedang membenahi masalah yang ada. Terkait Timnas Indonesia, menurut Indra Syafri bisa semakin baik jika ada 5 aspek di sepak bola tanah air. Di antaranya ialah infrastruktur, pengembangan pelatih, pembinaan pemain muda, dan kompetisi berjenjang. 5 aspek tersebut jika dijalankan secara konsisten menurut Indra Syafri, Timnas Indonesia bisa jauh lebih baik dan tidak ketergantungan dengan naturalisasi. Salah satu pemain keturunan Indonesia yang sempat dicoba oleh Sintayong untuk keperluan naturalisasi, Kai Boham telah bergabung AS Telstar setelah sebelumnya memperkuat Almere City FC U21 di Divisi 2 Liga Belanda.
Bersama Acid Telstar, Kaiboham berharap bisa tampil jauh lebih baik lagi. Musim lalu menurut catatan Transmarket, Kaiboham tampil sebanyak 15 kali. Tentunya bisa mendapat jam terbang yang lebih banyak bukanlah suatu tanpa alasan bagi bek tengah tersebut. Kaiboham merasa itulah salah satu cara agar dirinya bisa memperkuat timnas Indonesia di masa mendatang. Pemain berusia 20 tahun itu mengakui secara terbuka masih sangat berniat untuk berseragam merah putih andai PSSI mengajukan tawaran ke depannya. Kedatangan Raja Nainggolan ke Liga 1 2023 memunculkan banyak misteri, salah satunya terkait nominal bayaran ex-pemain internasional Milan itu. Sebelum dipastikan bermain di Liga 1 2023 bersama Bayangkara FC, Raja Nainggolan terakhir tercatat di Serie B Liga Italia berstatus pemain SPAL. Saat itu gaji yang didapat Raja Nainggolan masih terbilang cukup tinggi, yakni mencapai 500.000 euro atau sekitar 8,4 miliar rupiah. Sementara itu, Kombes Sumareji selaku CEO Bayangkara FC enggan membeberkan detail gaji Nainggolan. Perihal gaji pemain di Liga Indonesia memang tak pernah ada keterbukaan kepada publik, baik itu pemain asing maupun dalam negeri. Tak jarang klub-klub Liga Indonesia akhirnya tersandung kasus telat membayarkan gaji pemain, bahkan laporan yang ada sampai ke tingkat FIFA. Keputusan Persik Kediri untuk menggait Irfan Bahdim pada bursa transfer periode kedua Liga 1 musim ini nampaknya berjalan sesuai ekspektasi. Striker berusia 35 tahun itu pun sudah diberikan kesempatan untuk langsung debut saat Persik menantang Arema FC dalam derby Jatim. Kendati hanya berada 23 menit di lapangan menggantikan Muhammad Supriyadi, perannya mulai penting untuk lini serang Persik Kediri. Sejatinya ex-striker Persiba Malang dan Bali United itu ingin rehat sejenak sebagai pesepak bola profesional tahun ini selepas tak lagi di Persis Solo. Namun tawaran dari tim berjuluk Macan Putih itu membuat berubah pikiran. Irfan Bahdim tak pikir panjang untuk comeback ke lapangan hijau. Mantan striker andalan timnas Indonesia tersebut bertekad membawa Persik Kediri finish di posisi 4 besar Liga 1 musim ini. Sinergitas antara stakeholder di pusat dan daerah menjadi kunci suksesnya pelaksanaan Piala Dunia U17 2023 di Indonesia. Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua Umum PSSI Ratu Tisha Destria saat konferensi pers di Informasi Center Piala Dunia U17. Mewakili Ketua Umum PSSI, Ratu Tisha pun menyampaikan ucapan terima kasih atas kerjasama dan kerja cerdas semua pihak. Sejak babak penyisihan hingga jelang partai final, tak ada kejadian yang luar biasa yang bisa mempengaruhi penyelenggaraan. Mantan Wakil Presiden AFF tersebut menilai ketika seluruh pihak memiliki rasa tanggung jawab sebagai sebuah bangsa, dari pusat dan daerah akan melakukan yang terbaik, maka semua hasilnya akan baik. Anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga melaporkan balik Presiden Persiraja Banda Aceh, Nazaruddin Degam, ke Polda Sumatera Utara. Sebelumnya Arya Sinulinga telah lebih dulu dilaporkan Degam ke Mabes Polri. Ia dituduh melakukan penghinaan kepada etnis Aceh dan pencemaran nama baik. Arya Sinulinga merasa difitnah oleh Degam. Ia menganggap tudingan penghinaan kepada etnis Aceh itu sangat keji dan dapat memecah belah. Arya Sinulinga yang diwakili tim kuasa hukumnya yang tergabung dalam Tommy Sinulinga dan Associates mengungkapkan bahwa pihaknya telah mempunyai sejumlah barang bukti. Sekian Flash News kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan Timnas Indonesia. Nantikan Flash News Edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.